Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Adrisul Rifki Hidayat dari kelas Informatika B angkatan tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang deadlock dalam sistem operasi. Adapun penjabaran yang akan saya jelaskan adalah pengertian deadlock, kondisi yang menyebabkan deadlock, pengilustrasian deadlock, fakta deadlock, dan strategi dalam menghadapi deadlock. Deadlock pada sistem operasi. Yang pertama, pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi tidak menentu di mana terdapat dua proses atau lebih yang saling berebut resource yang sama untuk mendapatkan pelayanan dalam waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlock juga bisa disebut sebagai efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Deadlock bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, kita dapat lihat dari gambar ilustrasi di atas. Penjelasannya, pada satu jalan yang memungkinkan untuk dilalui hanya ada satu arah yang berjalan. Setiap jalan bisa dianggap atau diilustrasikan sebagai sumber daya. Saat deadlock terjadi, hanya bisa diatasi jika salah satu mobil mundur. Dalam hal ini, butuh sumber daya yang direalokasikan. Bahkan, bukan hanya satu mobil, namun beberapa mobil juga harus mundur jika deadlock terjadi. Pada kasus ini juga bisa terjadi kelaparan, dalam artinya ada proses yang tidak terlayani. Yang kedua, kondisi yang menyebabkan deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun saling mendukung. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua, halt and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang terakhir, circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu fakta deadlock dalam sistem operasi. Yang pertama, pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Recovery-nya dapat dilakukan dengan reboot yang sederhana. Fakta yang kedua, pada Linux, deteksi deadlock yaitu dengan menggunakan source view untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja proses tersebut. Pembahasan yang keempat yaitu strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu mengabaikan adanya deadlock, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi, dan yang kedua, pemulihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Dari penjabaran pendekatan tersebut, terdapat 4 metode untuk mengatasi deadlock yang akan terjadi, yaitu yang pertama, strategi ostrich. Strategi ostrich merupakan pendekatan yang paling sederhana
dengan menggunakan strategi burung unta, memasukkan kepala dalam pasir, dan seolah-olah tidak pernah ada masalah sama sekali. Beragam pendapat pun muncul berkaitan dengan strategi ini. Menurut para ahli matematika, cara ini sama sekali tidak dapat diterima dan semua keadaan deadlock harus diatasi. Sementara menurut para ahli teknik, jika komputer lebih sering mengalami kerusakan disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator, dan bugs pada sistem operasi, maka ongkos yang dibayar untuk melakukan penanganan deadlock sangatlah besar dan lebih baik mengabaikan keadaan deadlock tersebut. Yang kedua, mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi, pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi menurut Kaufman 1971. Syarat pertama yang dapat ditiadakan adalah mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun, jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sumber daya yang sama akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya, yaitu mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu persatu. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah tidak semua dapat di-spool. Tabel proses sendiri tidak mungkin untuk di-spool. Masalah yang kedua, kompetisi pada ruang disk untuk spooling sendiri dapat mengarah pada deadlock. Hal inilah yang menyebabkan mengapa syarat pertama tidak dapat ditiadakan. Jadi mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihilangkan. Cara kedua, dengan meniadakan kondisi hold and wait, terlihat lebih menjanjikan jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain. Maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sebagai sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika terdapat sumber daya yang sedang dipakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Masalah yang mungkin saja terjadi adalah sulitnya mengetahui beberapa sumber daya yang dibutuhkan pada saat awal proses. Masalah kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya. Jika ada sumber daya yang digunakan hanya beberapa waktu dan tidak digunakan tapi tetap dimiliki oleh satu proses yang telah memintanya lebih awal. Selanjutnya, jika meniadakan syarat ketiga non-preemptive, ternyata tidak lebih menjanjikan dari meniadakan syarat kedua. Karena dengan meniadakan syarat ketiga, maka suatu proses dapat dihentikan di tengah jalan. Hal ini tidak memungkinkan karena hasil dari suatu proses yang diberikan menjadi tidak baik. Cara terakhir adalah dengan meniadakan syarat keempat, circular wait. Terdapat 2 pendekatan, yaitu dengan mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Yang kedua, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dibuat terurut. Masalah yang mungkin terjadi dengan mengatur bahwa setiap proses hanya dapat memiliki satu proses adalah tidak semua proses hanya membutuhkan satu sumber daya. Untuk suatu proses yang kompleks dibutuhkan banyak sumber daya pada saat yang bersamaan. Sedangkan dengan penomoran, masalah yang dihadapi adalah tidak terdapatnya suatu penomoran yang dapat memuaskan semua pihak. Secara ringkas, yang digunakan pada metode pencegahan deadlock, masalah-masalah yang mengacunya terdapat dalam tabel berikut. Metode mengatasi deadlock yang ketiga adalah dengan menghindari deadlock itu sendiri. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai sewaktu-waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Adapun definisi dari kondisi aman dan kondisi tak aman. Kondisi aman sendiri adalah suatu keadaan yang dapat dinyatakan sebagai safe state.
Jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Kondisi tak aman adalah suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat, unsafe state, jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang deadlock dalam sistem operasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.